pada dasarnya manusia itu akan takut resiko dan perubahan, yaitu hal yang lumrah. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki rasa tersebut. Tapi keadaan dunia ini selalu berubah, apalagi pada akhir-akhir ini. Perubahan itu semakin cepat, tidak selalu teratur, hingga tidak mudah untuk kita lalui dan jalani gitu. Memulai suatu hal yang baru itu nggak perlu banyak dipikirkan, terutama hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kalian. Untuk memulai itu semua harus membutuhkan satu langkah yang berani gitu. Ada dua tipe orang. Yang pertama, ini orang tuanya ini tajir gitu, ya. Dan kebanyakan orang ketika ia memiliki orang tua yang tajir, memiliki orang tua yang berkecukupan, ini akan berani banyak untuk melangkah. Apalagi ia akan berani mencoba hal-hal yang baru. Tapi beda dengan satu orang yang ini. Ini orang itu dari keluarga yang sedengan. Bahkan ketika ia bekerja, sebagian gajinya ini untuk orang tuanya itu. Sebagian gajinya itu untuk nafkahi adik-adiknya. Nah, tercela ini orang ini ingin melangkah suatu hal yang baru, dia ingin mencoba hal baru atau suatu berdagang gitu kan. Orang ini akan takut. Kenapa? Tatkala usahanya yang pertama ini gagal, adik-adiknya ini gimana sekolahnya? Orang tuanya ini gimana? Ya pasti itu takutan yang lumrah. Nah, untuk memulai suatu hal yang baru itu sebenarnya nggak perlu kita takutkan, terutama ketakutan yang berlebih, karena itu akan memperburuk keadaan diri kita sendiri. Nah, pikiran yang terlalu berpikir negatif itu akan kembali ke diri kita. Sebenarnya untuk memulai suatu langkah yang baru itu nggak perlu banyak untuk yang dipikirkan, hanya membutuhkan satu langkah yang harus kamu ambil. Dan satu langkah itu adalah nekat, ya, nyemplung aja dulu atau nekat ya. Kalau kamu sudah nyemplung di hal yang baru, itu kamu nikmatin aja prosesnya, apapun yang tadi kamu nikmatin. Hal yang baru yang pernah kalian mungkin ya waktu kalian masih kecil loh, masih anak-anak, kalian pernah nggak sih belajar sepeda? Pernah ya, pastinya pernah belajar sepeda. Maka kalian belajar sepeda itu pasti mengalami yang namanya jatuh loh, yang sampai lututnya itu berdarah gitu kan, karena belajar sepeda. Ketika kalian jatuh, apa kalian menyerah begitu aja? Akan bangkit lagi, ambil sepeda kalian dan belajar lagi yuk. Karena ada suatu hal yang ingin kalian tuju, sesuatu hal yang ingin kalian gapai, atau kalian ini pengen mamerin skill kalian ke orang-orang banyak, atau kalian ini pengen seneng-seneng bareng ke teman-teman kalian, karena teman-teman kalian ini pada pintar atau jago naik sepeda, kalian jangan pengen ikut-ikutan untuk naik sepeda. Makanya kalian belajar, bila-bilain tuh belajar sampai jatuh, mungkin sampai ya ada yang lututnya lecet, tapi ini tetap berani itu, kalian sudah jago. Ketika kalian sudah bisa pamerin skill kalian untuk belajar sepeda, apa yang kalian rasa? Kalian akan merasa bangga gitu, akan merasa seneng gitu kan, akan merasa happy karena bareng bisa sepeda bareng sama teman kalian. Nah, itulah salah satu keindahan atau salah satu sebuah rasa dalam berani mencoba hal baru, adalah untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa kok demikian? Banyak dari kalian yang berpikir kenapa kita harus keluar dari zona nyaman. Memang kalian jenuh yang ngelakuin aktivitas gitu-gitu aja, ngelakuin aktivitas yang nggak pernah berubah dari pagi sampai sore. Kalian berangkat kerja, sore pulang, dan itu dilakukan dari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Cuman itu aja. Apa kalian nggak jenuh? Ibarat air, kalian ini berada di suatu bak atau ember. Yang ini lama-kelamaan ini akan keruh. Air dalam sebuah wadah tersebut ini akan keruh. Kenapa nggak kalian coba untuk air yang ada di sungai itu ngalir terus sampai ke hulu, dan air itu nggak pernah air itu selalu bergerak menuju ke hulu, menuju keberhasilan itu. Pada dasarnya manusia itu memiliki titik jenuh. Sampai kapan kalian mampu berada di titik jenuh kalian ya? Sampai kapan kalian seperti air yang di ember, kalian selalu ngendap di situ? Berikut ada beberapa cara untuk memulai hal baru agar kalian nggak bingung ataupun merasa takut. Yang pertama adalah
keluar dari sana, kalian tuh mau ngapain? Seenggaknya kalian ini punya arahan, seenggaknya kalian ini punya suatu hal yang ingin kalian mulai. Kenapa kita harus memutuskan terlebih dahulu sesuatu hal yang ingin kita mulai? Jawabnya adalah agar kita ini nggak bingung gitu. Kita mau ngapain, kita keluar dari kerjaan, kita mau ngapain, kita resign dari kerjaan atau ngapain. Oke lah, nggak usah keluar gitu. Kalian kerja pagi, dari pagi sampai sore. Nah, ketika hari libur, atau sepulang kerja kalian cobalah hal-hal baru. Ya mungkin hal tersebut berkaitan sama hobi kalian. Kalian suka dengan sesuatu hal, semisal gambarin dari fotografi. Kalian misal suka fotografi. Kalian mulai aja dulu menyukai hal tersebut. Atau hal-hal tersebut itu dimulai, hal-hal baru tersebut dimulai dari hal-hal yang hobi kita. Kita punya hobi apa, atau kesukaan apa, atau kita suka dengan fotografi. Kita mulai aja lakukan hal yang kita senengin, hal yang kita anggap itu menyenangkan dan menyukai. Ketika kalian terpuruk di satu hal tersebut, kalian akan tidak ada pada tekanan sama sekali. Walaupun kalian mulai fotografi tersebut, itu cuma dengan HP. Jangan cuma dengan HP doang gitu. Nah, untuk improve ke diri kalian, sedikit demi sedikit, dan terus bertahap, agar yang awalnya kalian cuma sekedar mencoba, lama semakin bisa ataupun bahkan jago. Perbanyak data dari hal yang baru kalian mulai, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kalian dari data tersebut. Semisal kalian belajar dari fotografi itu dari dasar, coba kalian data hal-hal apa yang udah kalian lakukan atau hal-hal apa yang harus kalian coba. Hari ini aku belajar apa nih? Kalian checklist satu persatu. Hari ini aku udah belajar apa nih? Hari ini aku udah ngapain di bidang fotografi aku? Ya, hari ini aku udah ngapain ini? Di suatu hal yang baru aku coba. Nah, kalian coba berdata. Nah, tujuan pendataan tersebut itu untuk memudahkan kalian untuk semakin belajar, agar belajarnya ini terarah. Ya, yang awalnya kalian coba dari hal kesukaan kalian, itu kan terus menerus lama kelamaan ya, kali-kali ya, lama kelamaan kalian akan expert di bidang itu, di bidang yang awalnya kalian mencoba tersebut. Yang kedua, itu support system. Jika siapapun memulai hal baru, itu penuh dari yang namanya kegagalan. Kalian nyoba satu hal langsung bisa, mesti bertahap, dan tahap itu mesti akan mengalami kegagalan. Kenapa kalian butuh support system? Agar ketika kalian mengalami kegagalan, itu ada yang nyemangatin kalian, baik saudara ya, atau siapapun, atau keluarga. Syukur-syukur mereka ini memiliki support system yang full, bahkan syukur-syukur dia memberi motivasi atau dukungan secara penuh. Yang ketiga adalah nyali. Kenapa nyali ini penting? Ya, tujuan kalian mau ngapain, kalian udah punya support system, orang yang dukung kali. Kalau kalian aja nggak punya nyali, ini gimana mau dimulai gitu? Yang ada terus tertunda, lama kelamaan ya kalian akan jadi air yang ada di ember. Terus kalian ngendap gitu kan, lama kelamaan akan keruh gitu. Kalian akan terpuruk di hal itu aja. Ada suatu kata bijak yang terucap oleh seseorang yang sangat hebat dalam kehidupannya. Orang tersebut ini sebagai penakluk benua. Orang tersebut sering dijuluki sebagai Alexander the Great. Dalam sebuah semboyannya, ia mengatakan gak ada yang mustahil untuk mereka yang berani mencoba. Ketika kalian punya tujuan atau mempunyai sebuah mimpi yang sangat hebat, cobalah untuk wujudkan tujuan kalian ini. Cobalah fokus dalam satu hal tersebut. Coba aja dulu, gak usah takut gitu kan. Mulailah hal-hal kecil gitu, yang kalian misal suka sama fotografi gitu kan, kalian coba aja pakai HP gitu kan. Memulai langkah-langkah tersebut, langkah-langkah yang kecil. Setiap orang ini gak mungkin langsung lari, bertahap. Seperti bayi gitu kan, yang awalnya merangkak, berjalan, kemudian ketika dewasa untuk berlari. Nah, itulah sebuah langkah yang kalian harus tempuh, dan nikmatin aja prosesnya.